Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di ibadah minggu ini, di sesi yang ketiga. Saya sangat bersyukur kalau boleh melayani tempat ini, bertemu dengan Bapak Ibu. Hari ini saya digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan sebuah pesan untuk kita semua sebagai anak-anaknya. Tidak melihat apapun keadaan kita saat ini. Karena saya pun tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami. Ada yang sedang kuat-kuatnya. Pencobaan yang begitu berat, persoalan hidup yang begitu berat. Bahkan di depan ada jalan buntu. Saya percaya ada beberapa dari Bapak Ibu yang sedang kuat-kuatnya. Imannya sedang berapi-api. Begitu percayanya. Sebagian dari Bapak Ibu dalam masa penantian yang panjang akan janji Tuhan. Entah itu buah hati, anak, entah itu pemulihan keluarga, pernikahan. Sangat lama, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Meskipun sampai sekarang belum ada titik terang, tapi begitu Bapak Ibu masih punya iman yang kuat. Tapi mungkin ada juga dari kita yang sedang lemah-lemahnya. Mungkin sebagian dari kita berkata, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak kunjung segera menolongku? Kenapa aku berdoa, kenapa Tuhan tidak segera menjawab doaku? Kenapa mujizat tidak segera terjadi? Padahal ini seharusnya waktunya. Kalau sampai nunggu besok, kalau sampai nunggu minggu depan, bahkan sampai nunggu nanti malam gak terjadi apa-apa, selesai. Di mana Tuhan? Mungkin sebagian dari kita sudah mulai hambar hatinya, imannya kepada Tuhan. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan penuh kuasa, katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa sampai saat ini aku tidak melihat Tuhan bekerja? Pesan Tuhan ini bagi kita semua akan menguatkan, semakin menguatkan setiap kita yang sedang kuat-kuatnya, dan akan memulihkan, membangkitkan bagi setiap kita yang sedang lemah. Ketika Tuhan terasa jauh, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tapi terkadang kita merasa bahwa Tuhan jauh. Ini keterbatasan kita. Tapi biarlah kita belajar firman Tuhan, sehingga satu harapannya bahwa apapun yang kita alami saat ini, iman kita, hati kita tidak hambar, tidak kecewa kepada Tuhan. Sepahit apapun faktanya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7a. Saya akan bacakan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, murid-murid Yesus. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Penekanan firman Tuhan ada di dalam kalimat ini. Ketika Yesus menyampaikan rencananya kepada murid-muridnya bahwa aku pergi meninggalkan kamu, Tuhan Yesus menyampaikan ini adalah lebih berguna bagi kamu, murid-murid Yesus, jika aku pergi. Terjemahan lain mengatakan adalah lebih baik, adalah lebih bermanfaat, adalah lebih berfaedah. Bapak Ibu yang Alkitabnya terjemahan lama, biasanya sudah emak-emak engkongkong, Alkitabnya terjemahan lama, lebih berfaedah bagi kita ketika Tuhan Yesus pergi. Tuhan tidak mengatakan maafkan aku kalau selama ini aku bersama-sama dengan kamu, dengan kalian semua, kamu melihat mujizat yang nyata di depan matamu, kamu merasa aman, apapun yang kau alami, badai, aku bisa menenangkannya,
sakit penyakit aku bisa menyembuhkannya. Maafkan aku, kali ini aku harus pergi meninggalkan kalian. Mungkin ini lebih buruk. Mungkin kalian akan menghadapi sesuatu yang buruk. Maafkan aku. Tuhan tidak berkata, maafkan aku. Ketika Tuhan berkata, aku pergi, di sini dikatakan adalah lebih baik bagi kamu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Ketika dia berkata adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi meninggalkan kamu, kita percaya bahwa pasti itu lebih baik. Amin. Tidak pernah Tuhan berbohong. Mungkin iya ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya itu keadaan yang sangat baik. Tetapi ketika Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu. Kita percaya bahwa pasti jauh lebih baik. Next. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ketika Tuhan terasa jauh, Tuhan pergi meninggalkan kita, adalah lebih baik bagi kamu jika engkau merasa Tuhan jauh. Bagaimana itu? Apakah benar ketika Yesus berkata aku pergi? Ayat ini, kisah ini sebenarnya ini berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Sangat disayangkan kalau ayat ini, perikop ini disampaikan setahun sekali saat ibadah kenaikan Yesus. Apa kemarin menggunakan ayat ini? Tidak ya. Ibadah kenaikan Yesus sangat disayangkan kalau cuma setahun sekali. Seharusnya kita mengingat apa yang Tuhan pesankan kepada kita ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pergi meninggalkan murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Tuhan Yesus pergi meninggalkan. Sudah jelas meninggalkan. Benar-benar Yesus tega saat itu meninggalkan. Jauh, sebuah keadaan yang jauh. Apakah benar bahwa ketika setelah Yesus pergi keadaan lebih baik? Next. Tidak lama setelah Yesus naik ke surga, pergi meninggalkan murid-muridnya, tidak lama loh. Yang terjadi adalah murid-murid Yesus hidup dalam tekanan, dalam ketakutan, dalam intimidasi. Gurumu saja aku hukum mati, gurumu saja aku bunuh, aku salibkan. Apalagi kalian, gurumu yang bisa membuat mujizat yang penuh kuasa aja mati di tangan kami. Apalagi kalian pengikut-pengikutnya. Mereka hidup dalam ancaman. Dan bahkan orang-orang Kristen pengikut Yesus saat itu difitnah oleh seorang kaisar bernama Kaisar Nero. Kaisar Nero ini begitu bencinya kepada Yesus, bencinya kepada pengikut-pengikut Yesus, sampai dikeluarkanlah sebuah berita hoax, fitnah, bahwa orang-orang Kristen sudah membakar kota Roma. Sehingga orang Roma sendiri tidak terima. Dan akhirnya mereka membunuh habis orang-orang Kristen dengan cara yang kejam. Ada yang tangannya diikat kuda di arah sana sampai tubuhnya terbelah. Ada yang tubuhnya dibakar untuk sebagai obor nyala api. Ada yang sebagai tontonan hiburan di dalam stadion besar. Orang-orang Kristen, bukan cuma orang dewasa, anak kecil pun dimasukkan dalam stadion besar. Lalu dilepaskan singa, dilepaskan beruang sebagai tontonan. Mereka ketawa. Padahal gak lama sebelumnya Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Mana baiknya? Waktu Yesus ada di bumi aman semua. Pikiran mereka ketika Tuhan berjanji adalah lebih baik, pasti jauh lebih aman. Tapi nyatanya, keadaannya jauh berbeda. Apa yang dijanjikan Tuhan ketika dipertemukan dengan keadaan realita itu sangat-sangat berbeda. Wajar kalau kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan jauh. Disitulah akar kekecewaan ketika kita tidak bisa menemukan benang merah antara janji Tuhan dengan kenyataan. Mana Yesus baik, keadaanku gak pulih, gak berubah.
Karena statement Tuhan Yesus ini, aku pergi meninggalkan kamu, itulah yang membuat kita sampai saat ini tidak bisa berjumpa Yesus secara fisik. Karena Yesus pergi naik ke surga, kita nggak bisa pergi ke Israel untuk bertemu Yesus. Mungkin kita berpikir bahwa adalah lebih baik kalau Yesus tetap ada di bumi. Benar nggak? Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, masalah apapun pasti selesai. Ya, nggak usah datang ke Israel mungkin. Mungkin orang-orang yang kaya, orang-orang yang bisa punya uang banyak, bisa nabung, pergi ke Israel untuk mendapatkan pertolongan. Apa yang digumulkan, apa yang didoakan, datang ke Israel, ketemu Yesus, pasti terjawab. Atau mungkin kita yang gak punya uang, mungkin cuma nonton YouTube-nya. Ini kalau misalnya Yesus gak naik ke surga, Yesus tetap ada di Israel, kita tinggal nonton YouTube-nya, kita pegang tangan kita di HP kita, mujizat terjadi. Langsung lihat Yesus. Mungkin gak perlu ada hamba Tuhan luar biasa dipakai Tuhan. Kita undang saja Tuhan Yesus berkhotbah, pasti pemulihan terjadi di gereja-gereja. Amin. Jangan diaminkan, karena itu hanya misalnya. Mungkin kalau Yesus ada di bumi, gak ada yang namanya pandemi COVID-19. Corona gak ada. Wong Yesus di bumi kok. Semua beres, semua selesai. Pasti iman kita lebih kuat. Adalah lebih baik kalau Yesus gak pergi meninggalkan kita, tetap di bumi. Tapi Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan berkata, adalah lebih baik aku pergi. Lebih baik bagimu kalau aku pergi. Apa baiknya? Ketika Tuhan tidak seperti yang kita harapkan, ketika janjinya tidak sesuai dengan keadaan, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita doa, Tuhan jawab. Ketika kita sakit, kita minta Tuhan, Tuhan sembuhkan. Ketika pernikahan kita ada problem, kita minta Tuhan, Tuhan pulihkan. Tapi begitu kenyataan berbeda jauh dengan janji Tuhan, apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Kecewa, hambar, meninggalkan Tuhan, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan. Ini yang Tuhan mau supaya kita tahu. Next. Yang pertama, ketika Tuhan terasa jauh, Tuhan mau kita percaya kepadanya, bukan pada keadaan. Adalah lebih baik. Tuhan tahu yang terbaik, lebih baik daripada yang kita pikirkan. Mungkin kita berpikir baik kalau Tuhan tolong sekarang. Mungkin kita berpikir baik kalau Tuhan cukupkan kebutuhanku. Aku butuh uang sekian. Kalau Tuhan jawab, kalau Tuhan sampai jawab, aku berikan aku berkat sesuai dengan kebutuhanku, itu jauh lebih baik. Tapi Tuhan berkata, adalah lebih baik bagi kamu jika engkau merasa aku jauh. Kenapa? Tuhan mau kita percaya, bukan percaya kepada keadaan yang mulai membaik, tapi percaya kepada Tuhan. Bukan percaya pada mujizat, tapi percaya kepada pembuat mujizatnya. Seringkali kita percaya sama mujizatnya, tapi berapa sering kita meragukan si pembuat mujizat. Kalau mujizat terjadi, kita percaya. Kalau mujizat belum terjadi, bahkan tidak terjadi, percaya nggak sama si pembuat mujizatnya? Kecewa. Percaya itu kepada Tuhannya, bukan kepada mujizatnya. Percaya kepada pembuatnya, bukan percaya kepada produknya. Kesembuhan, mujizat, pemulihan, itu produknya Tuhan. Jangan cuma percaya pada produknya Tuhan, percaya kepada Tuhannya. Ketika kita merasa jauh dari Tuhan, ketika Tuhan terasa jauh dari kita, Tuhan mau kita datang kepadanya, bukan karena berkatnya, bukan karena pertolongannya. Semakin keras hati kita, pingin mendapatkan mujizat Tuhan, semakin Tuhan akan biarkan kita terasa jauh sampai kita menemukan pribadinya. Next. Kisah Para Rasul 1 ayat 6.
ketika Yesus naik ke surga, maka sebelumnya terjadi seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebelum Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, murid-murid ini masih sempat tanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak mau memulihkan kerajaan Israel. Gak mau lihat Israel yang saat itu dijajah oleh bangsa lain. Gak mau kerajaanmu pulih. Gak mau Tuhan Yesus jadi raja kami. Gak mau Tuhan Yesus tetap di sini Tuhan, memenuhi setiap kebutuhan kami. Gak mau Tuhan. Yang kedua, next. Ketika Tuhan terasa jauh, ini yang Tuhan mau. Kita memindahkan hati dan pengharapan kita kepadanya, bukan kepada hal-hal jasmani. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan kita minta apa ke Tuhan. Tuhan bisa memberikan apapun yang kita minta. Dan saya percaya jemaat di sini ketika kita minta sama Tuhan, pasti meminta sesuatu yang baik dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi sering kali Tuhan izinkan, Tuhan terasa jauh. Kita doa, Tuhan berkati aku. Aku butuh buat daftar kuliah anakku. Aku butuh buat utangku. Aku butuh usahaku bangkrut. Tuhan gak jawab. Bukan Tuhan jahat. Bukan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan ada maunya. Supaya hati kita, pengharapan kita tidak hanya kepada perkara-perkara jasmani. Supaya ketika kita datang ke Tuhan, yang kita bawa itu bukan hanya proposal permasalahan jasmani kehidupan kita. Masalah. Tuhan mau hati kita, pengharapan kita itu pindah dari dunia ke kerajaannya. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Perkara surgawi. Tidak salah kita meminta pertolongan Tuhan untuk kehidupan sehari-hari kita. Tapi Tuhan mau, ketika kita merasa bahwa Tuhan kok jauh, Tuhan kok gak segera menolong, Tuhan mau kita punya fokus hidup itu berubah, pindah. Yang dipikir bukan permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang dipikir bagaimana aku ini menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Anak-anak yang bisa menyenangkan hati Bapa. Anak-anak yang bisa melakukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan mau, aku lakukan. Hati kita pindah. Tidak seperti murid-murid. Jadi rajaku oh Tuhan. Hal jasmani. Tapi justru Tuhan meninggalkan mereka. Supaya apa? Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu enggak model menghilang. Dia naik pelan-pelan. Supaya apa? Mata manusia yang terbatas bisa melihat dari bawah, lihat ke atas pelan-pelan. Bahkan Alkitab mengatakan mereka melihat melongo. Tuhan biarkan murid-murid melongo dari bawah sampai atas. Supaya apa? Pikirannya berubah, hatinya berubah, pengharapannya berubah dari bumi ke surga. Ini butuh proses. Ini bukan sok rohani. Ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini biasa di mata Tuhan. Ketika kita punya pikiran rohani, ketika kita punya pikiran yang terfokus pada kerajaannya, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini bukan untuk hamba-hamba Tuhan saja. Ini bukan Kristen yang hebat, bukan. Ini Kristen yang biasa di mata Tuhan. Bagaimana pikirannya dipindah dari perkara bumi saja ke perkara surgawi. Dengan pikiran yang demikian, masalah apapun tidak membuat kita kecewa. Kalau sampai Tuhan gak jawab doaku, gak masalah. Kalau sampai mujizat belum terjadi saat ini, gak masalah. Aku percaya Tuhanku gak pernah meninggalkan aku. Aku mau fokus sama kerajaannya. Masalah tetap kita tangani dengan tanggung jawab, tapi gak membuat kita berhenti meninggalkan Tuhan. Yang terakhir, ketika Tuhan terasa jauh, Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan iman di dalamnya. Jauh sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahkan sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, iman mereka belum bertumbuh. Iman mereka masih bayi. Contoh,
Petrus, Yohanes, Yakobus ketika diajak berdoa, apa yang terjadi pada mereka? Ngantuk. Tuhan minta berjaga-jagalah dan berdoalah. Ngantuk. Iman mereka belum bertumbuh ketika Yesus belum pergi meninggalkan mereka. Mereka berpikir santai, Yesus ada di sini ketika kita ada dalam perahu, badai sehebat apapun, kalau ada Tuhan Yesus kita aman kok. Ketika Tuhan mengajak untuk berdoa, mereka ngantuk, iman mereka nggak bertumbuh. Adakah jemaat di sini yang dengarkan firman Tuhan ngantuk, menyembah nggak nyanyi? Itu artinya imannya belum bertumbuh. Buat apa? Itu sebabnya Tuhan perlu memberikan terapi seperti ini. Kalau selama ini Tuhan tolong, doa sedikit Tuhan jawab, doa sedikit Tuhan berkati, masalah selesai. Sesekali Tuhan akan biarkan kita merasa, kok Tuhan jauh ya? Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Ketika Yesus ditangkap, yang katanya Petrus itu gak akan meninggalkan Yesus, bahasa Jermannya kocar-kacir, meninggalkan Tuhan Yesus, imannya belum bertumbuh. Masalah dikit gak ke gereja, masalah sedikit Tuhan jahat, masalah sedikit firman Tuhan bohong, imannya belum bertumbuh. Sesekali Tuhan akan lakukan ini. Tuhan gak jawab doa kita, supaya apa? Iman kita bertumbuh. Saat Yesus akan disalib, Petrus menyangkal 3 kali. Imannya belum bertumbuh. Setelah Yesus disalib, mati, dikubur, Petrus kembali ke profesinya sebagai nelayan. Yesus yang dulu ngajak Petrus untuk menjadi penjala manusia, ketika Yesus mati, disalib, gak ada harapan, kembali jadi nelayan. Gak Yesus-Yesusan, gak pelayanan-pelayanan. Imannya belum bertumbuh. Saat Yesus bangkit, Thomas gak percaya kalau belum melihat. Karena selama ini, selama 3 tahun lebih, Thomas dan murid-murid yang lain itu terbiasa hidup karena melihat. Oh Yesus jamah sembuh. Oh Yesus bilang sembuh. Oh Yesus cuma angkat tangan, badai tenang. Hidup karena melihat. Itu sebabnya adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi, supaya kamu hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Meskipun kamu gak melihat aku, kamu percaya, imanmu bertumbuh. Setelah Yesus naik ke surga, ancaman, tekanan seberat apapun, Petrus yang dulunya pengecut, menyangkal Yesus 3 kali, ngantuk saat doa, berdiri depan di ribuan orang, 3.000 jiwa percaya Yesus. Dipakai Tuhan luar biasa. Imannya bertumbuh. Mereka gak takut mati karena Tuhan Yesus. Imannya bertumbuh. Itu sebabnya kalau Tuhan izinkan persoalan yang sangat buruk terjadi, kalau Tuhan izinkan masa penantian yang sangat panjang, yang sangat lama, bukan karena Tuhan tidak baik, bukan karena Tuhan jahat. Mungkin kita berpikir harusnya sekarang ini waktunya Tuhan tolong. Kalau sampai besok kasep, telat. Tidak. Tuhan punya mau, Tuhan punya maksud. Yang pertama, supaya kita percaya kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham, aku mau kasih kamu anak 1. Bahkan sebanyak bintang di langit. Kalau Abraham melihat keadaannya, keadaan dirinya, keadaan istrinya, kondisinya, gak akan gatuk. Tapi Abraham mau percaya kepada si pemberi janji. Yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan keadaan yang terasa Tuhan itu jauh? Yang kedua adalah supaya hati kita, pengharapan kita pindah. Bukan hanya memikirkan perkara duniawi. Bukan masalah kurang kebutuhanku kurang. Bukan hanya itu. Hati kita pindah. Bahkan semakin kita mencintai dunia ini, semakin keras juga didikan Tuhan sampai kita benci kepada dunia ini. Itu sebabnya kita mengalami sakit hati, kekecewaan. Semakin kita mengejar apa yang kita inginkan dan itu melukai hati Tuhan, Tuhan akan buat kita sampai benci
kepada dunia. Kita kekurangan, kita sakit, kita dikecewakan, dikhianati orang yang kita sayangi, ditipu, sampai kita, gak ada yang baik di dalam dunia ini, cuma Tuhan. Masa nunggu sampai sekeras itu Tuhan didik kita? Tuhan cuma mau hati kita fokus sama Tuhan. Yang terakhir, ketika Tuhan terasa jauh, Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan. Yang dulunya gak suka cari hadirat Tuhan, setelah Tuhan terasa jauh, kita semakin mengejar Tuhan. Yang dulunya gampang kecewa, doa gak dijawab sedikit, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama gereja, bisa berubah, imannya semakin kuat. Saya undang Bapak Ibu untuk menyiapkan hati, apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan baik. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Jangan melihat keadaan, kondisi kita saat ini. Percayalah bahwa Tuhan yang memberikan janji itu adalah setia. Adalah lebih baik kalau kita mengalami berbagai macam kesulitan, baik bagi kita. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan iman kami. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, apapun keadaannya, selalu ku Terima kasih Bapa buat firman mengingatkan kami ketika Engkau mengizinkan kami merasa bahwa Engkau jauh, Engkau tidak mendengarkan doa kami, Engkau tidak segera menolong kami, bukan karena Engkau tidak setia, bukan karena Engkau meninggalkan kami, bukan karena Engkau jahat, tapi karena Engkau sayang kami Tuhan. Engkau ingin kami datang kepadamu dengan hati yang benar, bukan karena kebutuhan kami, bukan karena kekurangan kami, bukan karena keinginan kami, tapi kami mau cari Engkau saja Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau saja Tuhan. Tidak peduli kebutuhan kami terpenuhi, tidak peduli persoalan kami dijawab, diselesaikan oleh Engkau Tuhan, tapi kami boleh fokus menyenangkan Engkau Tuhan. Dan iman kami semakin hari, bukan semakin lemah. Kami percaya firman-Mu, anak-anak-Mu bisa jatuh sedalam-dalamnya bisa terjadi. Tapi satu yang kami percaya, Engkau tidak akan membiarkan kami sampai tergeletak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Yohanes Tommy. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Bukan pada keadaan, kami mau bertumbuh iman kami Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kita. Oh haleluya.
Haleluya, kami bersyukur, berdoa percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat mohon perhatian sebentar, silakan.